Actually, we ordered twin bed. Ajis supposed to be here and supposed to be there. Ajis very busy. Hopefully ada miracle bisa mengubah atau bisa mendatangkan Ajis sesegera mungkin. Yes, jadi tadi setelah kita menemukan masjid di di Pahang, kemudian di RMR juga. Nah, di sini nih perjalanan kita dari KL ke Terengganu lewat perkampungan. Kita menemukan masjid Seberang Marang, ya, ada di Terengganu. Jadi actually is not only this, karena memang kita mau mampir ke dalam masjid, makanya kita stop by. Namun sebelum ini kita temukan banyak lagi masjid-masjid ataupun surau-surau kecil sepanjang jalan dari KL atau menuju ke Terengganu itu. Jadi aku masih sangat bingung dan terheran-heran kenapa masih berani ataupun terlontar kata-kata seperti itu, tidak menemukan masjid atau surau sepanjang perjalanan dari Terengganu menuju KL. Padahal look at that big mosque over here, so many surau as well. Jadi memang tidak terdengar suara azan karena memang belum saatnya untuk azan. Kalau mau dengerin suara azan ya datang pas saat-saat sholat, seperti itu loh. Jadi aku masih nggak bisa move on dari topik tersebut karena it's quite irritating gitu loh. Menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta, menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan personal opinion, dan itu dipublikasikan ke sosial media, dan itu sangat-sangat tidak baik karena memberikan informasi yang tidak akurat dan salah besar seperti itu guys. Bisa aku buktikan. Mau aku buktikan masjid atau surau yang lain lagi? Nah, ada juga langit yang sangat cantik sore ini atau petang ini ketika kita mampir di masjid ini. Look at that, beautiful skies of Terengganu guys. Siapa yang pernah mampir ke masjid ini? Dengan area parkirnya yang sudah sangat disediakan oleh pihak masjid, jadi mobil bisa langsung masuk ke dalam sini. Atau parkir sangat luas, jadi kalau mau sholat ya boleh mampir lah. Seperti jika Anda ada niat untuk datang sholat. Gimana Bu Negara? Ada surau? Ada dong. Ada surau lagi dong. Dan ini adalah surau keberapa kalinya ya kita Iya lihat, betul, ya? ini surau, ini masjid namanya, tapi suraunya udah banyak banget yang kita lewatin ya Mistika ya. Kemudian bukan hanya satu masjid, tadi masjid di Pahang juga ya. Kemudian surau di berapa, ada 2, ada 3. Sepanjang jalan ini aja tuh ada 2, ada 3 surau seperti itu. Bagus dong. Kalau masjid itu tidak pernah dibikin asal-asalan. Kalau di sini lihat that, bersih banget komplek masjid ini dari sini ke sini. See, look at that, masya Allah. Dan kita akan segera melanjutkan perjalanan kita ke Terengganu guys. Dan luar biasanya lagi Mistika, di dalam sebuah masjid itu ada homestay. Nah itu dia, baru kali ini loh. Iya. Saya lihat masjid tapi kayak ada homestay-nya. Pak, ini ada homestay-nya ya Pak ya? Homestay. Homestay, jadi oh iya. Oh betul, itu ada tulisan homestay-nya. Tuh, ada tulisan homestay-nya. Wow. Jadi ini salah satu usaha masjid ya Pak? Mungkin karena daerahnya juga tadi kan dikelilingi oleh pantai yang misteri. Betul, ya? Buat wisatawan yang cari homestay mungkin bisa stay di homestay masjid ini juga Mistika, dan lebih murah juga biayanya, masya Allah. Keren-keren idenya. Tidak pernah ada di Indonesia masjid yang di sebelahnya atau di belakangnya itu ada homestay. Dan ternyata ini adalah salah satu usaha daripada pihak masjid untuk seperti mendapatkan keuntungan untuk masjid Seberang Marang di Terengganu gitu. Jadi pihak DKM-nya, pengelola masjidnya, melakukan ini untuk mendapatkan atau memutar keuangan masjid seperti itu, untuk kemakmuran masjidnya juga. Masya Allah.
kalian sering lihat atau lewat daerah sini kan pasti menemukan banyak sekali masjid. Masjid yang lain lagi nih guys. Less than 1 kilo or less than 2 kilo from the previous one, showing that so many masjid or surau that we can find in here. Banyak juga sekolah hafiz juga yang kita temukan tadi. Nah, tadi ini video belum aku matiin ya. Tadi dari masjid yang sebelumnya ke masjid yang ini lagi. Ini Sultan. Oh, ini masjid. Oh, Sultan suka sembahyang di sini katanya. Ini bagus tuh tempatnya. Beautiful. Look at that. Lensnya itu loh. Wow, the golden hour and the white mosque. Cantiknya, masya Allah. Nggak takut apa Pak menyebarkan kebohongan lewat sosial media seperti itu Pak, which actually is totally wrong. Iya, tapi orang Malaysia just keep cool. Orang Malaysia just keep cool because they know that it's not right, it's not true. Jadi nggak usah ditanggapin gitu ya Pak. Iya, kita tak perlu, itu tak perlu. Don't waste your energy for something that is not true. Masya Allah. Stay positive. Stay positive. Keep smile. Keep smile. Wow. Nah, ini Wow, it's a beautiful golden hour of Terengganu welcoming Mystika. Wow. We got all the best view. Aziz tak Alhamdulillah. dapat itu. Sorry Aziz. Jangan nangis Aziz. So you see dia lagi tak boleh biru apa ni? Warna merah kan? Oh, di bawah ini apa Pak? Ini sungai. Sungai, Masya Allah. Ini Masjid Terapung. Mana Pak masjid terapung? Oh, di depan ada masjid terapung lagi Pak. Itu nampak lah. Oh iya itu Nanti nampak kita menaranya. pusing sekejap walaupun kita tak sembahyang di situ sebab kita nak sembahyang jamaah. Masih Iya, salah satu itu tarikan. daya tarik di Terengganu lah masjid terapung ini ya Pak. Jadi ada banyak sekali bus yang datang berkunjung. Warnanya bagus. Iya, warnanya putih dan di depannya ada sungai ya Pak ya. Ya, ada sungai. Cantiknya. Itu ada masjid putih juga di apa namanya center city of Kuala Terengganu. Ya. Wow. Besar masjidnya Pak ya. Ya. Ya, kita sudah nyampe hotel dan sudah nyampe di Terengganu, di Kuala Terengganu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Finally dream come true. Bisa datang di Kuala Terengganu ini dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan orang-orang di Terengganu. Although baru hari pertama, namun cukup pengalaman yang sangat luar biasa bisa datang ke sini dan ingin memberikan sedikit klarifikasi tentang apa yang sudah kita saksikan tadi, apa yang sudah kami saksikan dan kita bawa teman-teman juga semua untuk ikut menyaksikan bahwasanya yes, banyak, ternyata memang banyak masjid itu dan surau itu ada di Kuala Terengganu. Jalanan kami dimulai dari KLIA, kemudian kami berhenti di beberapa tempat, kami sholat, kemudian kami berhenti di RNR, sudah masuk malah wilayah Terengganu juga kami menemukan banyak sekali surau-surau dan masjid-masjid itu jaraknya mungkin hanya less than 2 kilometers or even dari 1 kilometer bisa menemukan surau yang baru atau surau lainnya dan masjid lainnya juga. Jadi tidak susah, tidak sesulit itu ternyata untuk mencari surau atau masjid di daerah Terengganu ini, seperti itu, di jalan dari KL menuju ke Terengganu. Kalau nggak ketemu lewat jalan di perkampungan, jalan di pemukiman, lewat RNR pun, lewat jalan tol pun kamu bisa menemukan surau. Intinya jika kamu mencari, maka kamu akan menemukan dan bisa menemukan dengan sangat mudah. Itu intinya. Underline, kalau dicari, kalau nggak dicari tidak akan bertemu, seperti itu kan, simple as that.
Nah, ada 2 poin yang ingin aku sampaikan. Yang pertama adalah tadi di masjid di mana ya tadi namanya, di masjid di Terengganu itu ternyata ada homestay-nya juga. Aku mau kasih 2 thumbs up banget kepada masjid tersebut. This is the very first time aku melihat ada sebuah usaha homestay yang dimiliki oleh sebuah masjid seperti itu. Kenapa? Karena sebelumnya aku temukan khususnya di Malaysia dan di Indonesia, mungkin beberapa usaha itu adalah menjual minuman. Kemudian hebatnya lagi di Malaysia ada menyediakan kursi pijat, kemudian ada vending machine dengan minuman yang bisa kamu pilih, kemudian ada beberapa refill minum gratis juga. Namun another high level yang ada di pelayanan masjid yang bisa kita temukan di daerah Terengganu ini, yaitu ada homestay yang dimiliki oleh sebuah masjid, usaha homestay. It's a very unique and new to me, dan ternyata itu ada. It's a very good idea actually. Tapi pastinya ketika kamu mau menginap di situ, yang pasti harus single, atau ketika kamu mau menginap bareng-bareng, yang jelas kamu harus sudah berkeluarga atau muhrim seperti itu untuk menginap di situ. Dan pastinya mungkin harganya lebih affordable kali ya. Dan betul sekali Mistika bilang tadi, karena memang tempatnya itu dekat dengan tempat wisata. Banyak sekali kedai-kedai makan, banyak sekali tempat-tempat wisata pinggir pantai yang ada di situ. Jadi pihak masjid pun melihat kondisi ini, melihat pasar ini, melihat opportunity ini, sehingga menjadikan atau membuat sebuah homestay dengan masjid. Wow, it's a super brilliant idea. Jadi dengan begitu bisa mendapatkan income juga buat masjid. Uang bisa diputar seperti itu, sehingga nanti uang yang dihasilkan atau profitnya bisa digunakan untuk kemakmuran masjid tersebut. Luar biasa banget nih bagi komite-komite masjid yang melaksanakan hal tersebut. Itu menurut aku. Bagaimana menurut kalian? Pernah mendengar juga jika di dalam sebuah masjid itu ada usaha homestay-nya? Di tempat kalian bagaimana? Ada atau enggak? Kalau aku nggak pernah dengar. Nah, ini pertama kali aku temukan di Terengganu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, aku notice banget ini akhirnya dari perkataan uncle, bahwasanya uncle, aku keep talking about the girl who said that she didn't find any masjid or surau selama perjalanan dari KL ke Terengganu. Dan uncle aku bilang, kami Malaysia pun tak terlalu wasting our energy to respond or to react to such a thing seperti itu. Karena kita sudah tahu itu salah, and then we don't have to try hard to explain to the people. Again, orang yang suka, maka mereka tidak akan mencari alasan untuk suka. Orang yang sudah benci, maka mereka dikasih alasan seperti apapun, maka benci itu akan tetap ada. No need any reason. Apa-apa, ya benci aja seperti itu. Jadi betul sekali aku akhirnya terpukul lewat jawaban uncle. Kisah pun janganlah terlalu waste your energy. Orang Malaysia tak terlalu waste energy on something like that. Kalau memang itu salah, ya sudah cukup bilang itu salah. Nggak perlu arguing for more than that, trying to prove this or trying to prove that, karena memang itu tidak terjadi. Kalau memang mau proof, itu ada di sini. Silahkan lihat sendiri seperti itu. Karena orang yang memang susah untuk dikasih tahu, ya pasti susah untuk dikasih tahu gitu. Jadi ya udahlah, mau percaya mau tak terserah. Tapi ternyata kenyataannya memang banyak masjid di sini seperti itu. Wow, luar biasa banget. Jadi sikap dewasa yang ditunjukkan oleh orang-orang Malaysia lewat apa yang sudah uncle aku jelaskan. Walaupun uncle juga awalnya merasa terkejut, kok bisa, tapi itu berita bohong, itu berita tak perlu didengar, jelas, so nggak usah terlalu ditanggapin gitu. Karena orang yang sampaikan juga nggak usah terlalu ditanggapin seperti itu. Aku belajar dari hal tersebut bahwasanya iya sih, betul ya, tapi saya bermaksud dan bertujuan datang ke sini adalah saya juga, kakak itu dari orang Indonesia, dan saya juga ingin membantah itu sebagai orang Indonesia juga seperti itu. Jadi alhamdulillah saya bisa buktikan, saya bisa clarify di sini bahwasanya pernyataan itu salah. Dan udah, habis itu kakak mau marah-marah lagi ke, atau orang mau bilang apa lagi ke, ya sudah, itu urusan mereka seperti itu. Jadi tugas saya di sini sudah selesai.
sebagai memberikan klarifikasi dan membuktikan lewat media sosial yang saya miliki dan memberikan sebuah pernyataan bahwasanya itu salah dan saya memberikan bukti kepada teman-teman semua. Nah, itu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan informasi lewat video-video kami. Dan ini adalah hari pertama saya ataupun malam pertama saya stay di Kuala Terengganu tanpa Mr. Ajis. Actually, we ordered twin bed. Ajis supposed to be here and supposed to be there. Ajis very busy. Hopefully ada miracle bisa mengubah atau bisa mendatangkan Ajis sesegera mungkin. Tapi ya nggak tahu deh, mungkin nggak mungkin, I don't know. Okay guys, that's all for today. Thank you so much for watching. I hope that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe button. And super much from me in Kuala Terengganu. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.